Halo guys, kali ini AK24 akan membahas alur cerita film yang berjudul Emergency Declaration. Penasaran dengan videonya? Cari posisi nyender, pakai masker, kencangkan sabuk paman kalian, dan selamat menonton. Film ini dirilis pada tahun 2022. Diawali dengan seorang pria yang sedang bertanya pada bagian informasi. Pemuda itu menanyakan pesawat mana yang paling banyak penumpangnya. Tentu pihak bandara tidak bisa memberikan data tersebut. Karena kesal, dengan santainya ia memberikan wanita itu kata-kata mutiara dan pergi. Pemuda aneh ini adalah Jin Seok. Jin Seok pun pergi ke WC. Di sana ia mulai memasukkan sebuah tabung kecil di lengan bawahnya. Saat sedang menjahit lukanya, ia mendengar ada seorang di bilik kamar mandi. Ia pun mendatangi bilik itu. Ternyata seorang anak perempuan bernama So Min. Karena WC wanita penuh, So Min pun akhirnya pergi ke WC pria. Beruntung ayahnya So Min, Jan Hyuk, datang untuk mencari dan segera membawa So Min keluar. Setelah dari kamar mandi, Jin Seok kembali mendatangi So Min. Ia dengan sembarangan bertanya dan membuat Jan Hyuk kesal dan membuat keributan kecil. Melihat koper mereka dan tahu kemana ayah dan anak itu akan pergi. Saat di pesawat, Jan Hyuk pun masih merasa kesal karena melihat Jin Seok ternyata ada satu pesawat dengannya. Singkat cerita, sebuah video yang dibuat seorang pria misterius tersebar luas di publik. Isinya adalah sebuah ancaman yang akan pria itu lakukan di atas pesawat. Hal tersebut akhirnya diketahui oleh detektif In-ho. Meski awalnya dianggap prank oleh rekannya, namun detektif In-ho menanggapi hal itu secara serius. Ketika melakukan investigasi, detektif In-ho menemukan hal mengerikan di rumah tersebut. Di sana terdapat mayat dan beberapa kaset video yang menunjukkan tentang uji coba virus yang sudah dimodifikasi dan diberikan pada tikus. Dan ternyata pemuda itu adalah Jin Seok. Singkat cerita, di atas pesawat Jin Seok melepaskan virus mutasi itu di dalam toilet. Setelah Jin Seok keluar, So Min pun hendak menuju toilet. Tapi ia dipotong oleh seorang bapak-bapak. Beruntung sekali nasib si So Min nih. Bapak-bapak yang keluar dari toilet itu langsung kejang. Keadaan akhirnya kacau balau ketika ada penumpang lainnya yang terpapar. Hal ini membuat pihak berenang di darat ikut bingung karena virus itu merupakan virus yang tak dikenali. Pencarian antivirus pun dilakukan oleh pemerintah. Keadaan di pesawat pun makin tidak terkendali karena si pilot pun tewas. Seluruh penumpang pun mulai terinfeksi dan mulai mengalami memar pada kulitnya. Penawar virus itu juga tidak bisa didapatkan karena Jin Seok pun tewas. Ketika pesawat itu hampir tiba di Hawaii, pendaratannya pun ditolak dan menyuruh kopilot Choi untuk memutar balik ke Korea. Mendengar hal itu, semua penumpang merasa frustasi dan sudah pasrah. Hal ini akhirnya membuat Jan Hyuk mau tidak mau melawan rasa takut dengan menjadi pilot. Jan Hyuk dulunya adalah seorang pilot ternama. Karena suatu kejadian ia menjadi trauma untuk terbang. Singkat cerita, di Korea sendiri pun mereka ditolak karena khawatir menyebarkan virus.
Inho yang mengetahui bahwa istrinya yang menjadi penumpang akan melakukan misi bunuh diri dan sukarela menyuntikkan virus yang sama yang didapat dari Biochrome. Inho mengancam dengan pistol agar tim medis menyuntikkan virus kepadanya. Detektif tersebut melakukan hal gila untuk menguji antivirus itu kepada dirinya sendiri. Setelah mengalami kejang, upaya yang dilakukannya ternyata berhasil. Pesawat pun dihubungi kembali untuk mendarat dengan pengawalan penuh karena antivirus sudah ditemukan. Akhirnya, Jan Hyok menyerahkan segala usahanya untuk mendaratkan pesawat itu dengan selamat di Bandara Seongmu. Dan tamat. Oke guys, sekian dulu untuk cerita film kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol lonceng notifikasinya juga dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.